Salam dan selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Senin 21 Maret 2022, saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak kita bersama untuk mengadakan renungan pagi yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini dibawa tema pelayan yang fasih bicara. Marilah berdoa. Bapa kami yang bertahta di tempat ketinggian-Nya, kami menghampirimu untuk memohon kuasa-Mu menerangi hati dan pikiran kami, mengenal dan memahami firman-Mu lebih heran lagi. Maka dari itu, kami mohon berikanlah hati yang mau mendengar dan belajar. Belajar dari orang-orang yang Engkau urapi dan berkati. Sebab kebenaran-Mu akan menerangi dunia yang gelap menjadi terang. Dalam nama Yesus kami bermohon, amin. Firman Allah diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-24. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi, ada dua pertanyaan D. Siapakah Apolos menurut ayat tersebut? Yang kedua, apa saja kompetensi yang dimiliki oleh Apolos? Yang pertama, Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal Alkitab suci. Baik sekali jawabanmu. Ya, memang Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Oleh beberapa orang dianggap sama dengan Apeles dalam bahasa Yunani, berdasarkan Roma 16 ayat 10. Dia berasal dari Alexandria karena ia memang lahir di Alexandria. Ia memiliki latar belakang agama Yahudi, namun ia telah bertobat. Alexandria ini berada di Mesir, merupakan kota metropolitan yang dibangun oleh Alexander Agung dan menjadi tempat tahta raja-raja, dan sejumlah besar orang Yahudi berada di tempat ini. Apolos adalah seorang pria yang fasih atau pandai dalam pengucapannya, oleh karena ia memang seorang Yahudi terpelajar. Seorang apologis yang hebat, seorang pemimpin gereja yang sangat rendah hati, dan rekan dari Paulus. Di samping itu, ia adalah seorang yang arif, orang yang bijaksana dan perkasa dalam kitab suci. Ia mahir dalam perjanjian lama, khususnya dalam nubuat-nubuat tentang Mesias, sebab dia telah membacanya dengan seksama dan memeriksanya dengan cermat. Dia seorang yang sangat terampil dan sangat menguasai isi kitab suci. Maka tidak heranlah apabila dengan mudahnya mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama dalam menjelaskan jalan Tuhan. Memiliki pengetahuan yang mumpuni tidak menjadikan seorang yang sombong dan angkuh. Itulah yang membuat keunggulan orang Yahudi yang fasih berbicara ini. Ia datang ke Efesus setelah kepergian Rasul Paulus, dan bersamaan Aquila dan Priscilla ada di sana. Kedatangannya tidak lain adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Setelah mengenal Mesias, ia menjadi seorang penginjil yang berkarakter, disebutkannya demikian. Apa sebab? Ya, karena memiliki kepribadian yang tulus, rendah hati, menyadari kekurangannya dengan mau menerima pengajaran dari temannya. Contohnya dari sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla yang berada di Efesus juga. Sifat kepribadian yang mau menerima pengajaran dari orang lain mengajarkan kepada pelayan Tuhan untuk hidup rendah hati dan mau berbagi pengetahuan supaya Injil Kristus diberitakan semakin luas.
Inilah yang mendorong kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat secara benar. Jika demikian, apakah kita sudah mengenal setiap bagian Alkitab dengan teliti? Dan apakah dengan pengenalan kita tersebut, kita mampu menyampaikan kepada orang lain secara fasih? Jika demikian, marilah kita terus belajar menelaah setiap bagian kitab suci, sehingga kita mampu untuk membagikan kepada rekan sekerja, rekan sekolah, tetangga, anggota jemaat, atau anggota komsel, agar mereka juga fasih dalam menyampaikan firman Allah. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kepada kami untuk rajin menelaah firman-Mu, supaya kami dapat menerangi umat yang masih dalam kegelapan, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi yang sudah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Tetap jaga prokes kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.